Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di Ruang IR, Ruang Podcast SDIT Insan Rabani. Alhamdulillah, satu kebahagiaan pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa yang kami janjikan kemarin bahwa akan ada tamu yang istimewa dari Surako. Siapa dia? Tentunya ketua DPD kita yang baru terpilih. Kita langsung saja berkenalan dengan beliau, dengan Ustadz Arga. Masya Allah. Insya Allah. Jadi panggilannya Ustadz ya, Ustadz Arga Ustadz ya. Tapi ini Ustadz mungkin supaya lebih jauh dan lebih dekat, Ustadz yang memperkenalkan diri, bagaimana latar belakangnya, apa kegiatannya Ustadz. Masya Allah. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulullah ba'ad. Nama saya Arifuddin. Arifuddin. Cuman sekarang teman-teman biasa panggil Arga. Ya, singkatan nama Arif Ganing. Tapi saya biasa canda teman-teman Arif Ganteng. Memang ganteng Ustadz. Ya, Masya Allah. Iya. Selama ini untuk aktivitas sehari-hari Ustadz, saya punya usaha Ustadz di Surako, toko buku pintar yang kami beri nama. Oh, toko pintar ya, Masya Allah. Kalau itu namanya toko buku pintar itu inspirasinya dari doa kita. Ya, semoga yang belanja di toko dan yang menjual itu pintar semua. Wih, Ya. sangat menarik itu Ustadz. Ya, makanya namanya toko buku pintar. Iya. Kalaupun apa namanya untuk kegiatan di organisasi, selama ini menjabat sebagai wakil ketua DPD Ustadz, Wakil ketua DPD. merangkap ketua DPC Wahda Islamiyah Nuha, dan kemarin habis musda yang ketiga DPD Wahda Islamiyah Timur, ya kami dipilih menjadi ketua DPD. Ya, tentu ini merupakan amanah besar buat kami dan kami harap nanti semuanya bisa kolaborasi Ustadz, insyaallah. Ini mungkin Ustadz sebagai awal Ustadz. Iya, Masya Allah. Jadi begini Ustadz, kan Ustadz baru-baru terpilih sebagai ketua DPD. Kira gimana perasaannya Ustadz? Apa ini sudah siap memang menerima ini amanah atau kaget ini Ustadz? Saat kita langsung terpilih. Iya Ustadz, terpilih juga ini sebenarnya tidak kaget-kaget amat. Oh, enggak. Karena di lembaga kita Ustadz, di Wahda Islamiyah itu memang sudah dari awal kita ditanamkan bahwa setiap kader itu siap memimpin dan siap dipimpin. Maka ini satu pegangan buat kami sendiri ketika diamanahi itu. Dan tentu juga ini kami mengukur kapasitas untuk itu, apakah pantas atau tidak. Maka kita juga konsultasi sama para asatidz yang lain. Kemudian ya begitulah. Kemudian akhirnya kita dipilih menjadi ketua DPD, meskipun ada beberapa hal yang tentu kita musyawarahkan terlebih dahulu Ustadz. Seperti itu Ustadz. Jadi perasaannya tidak kayak kaget amat Ustadz ya? Iya. Iya, hal-hal yang ya meskipun ini menjadi amanah yang besar, tentu ini bukan pekerjaan yang ringan untuk kami emban selaku ketua DPD, tetapi melihat para asatidz, para ustadz di belakang kita semuanya dan para pengurus, insya Allah mudah-mudahan DPD Wahda Islamiyah Timur ini semakin maju, ya, semakin sejahtera, dan kehidupannya kita semakin lebih berkah insya Allah. Terus Ustadz, karena Ustadz kan sebelumnya kan sudah wakil ketua DPD, tentunya ada beberapa hal yang kita lihat tantangan dakwah di Wahda Islamiyah untuk di Timur ini Ustadz. Kira-kira ada tantangan yang kita hadapi selama di Wahda Islamiyah Ustadz? Melihat tantangan Ustadz, sebenarnya itu tantangan adalah peluang. Peluang luar ya, dicatat itu. Ya, ini kami dapat di kelas-kelas bisnis sebenarnya. Karena begitulah para mentor-mentor bisnis mengatakan ketika ada tantangan berarti itu ada peluang buat Anda untuk bisa mengembangkan usaha Anda.
Tantangannya apa misalnya, contoh ya dalam usaha bisnis. Misalnya di tempat kita ini tidak ada tidak ada sekolah. Tantangannya itu, kenapa anak-anak tidak bisa membaca misalnya? Karena tidak ada sekolah. Ini tantangan buat kita. Dan ini kalau orang bisnis mengatakan, ini peluang buat saya, buat sekolah supaya menjadi ladang usaha ya. Jadi bisa mendapatkan benefit, keuntungan dari usahanya itu. Di Wahda Islamiyah, Ustaz, alhamdulillah ini kita sudah dari kepengurusan yang lalu nih, masya Allah sekali perkembangan Wahda Islamiyah. Kami tinggal melanjutkan saja, iya, dengan mungkin beberapa inovasi baru yang kita akan coba. Tentu ini akan berkolaborasi dengan seluruh elemen, baik masyarakat maupun nanti unsur-unsur pemerintah. Insya Allah kita akan usahakan untuk bisa saling bersinergi, Ustaz. Iya. Karena kalau Wahda saja bergerak, tentu ini akan sangat sulit untuk kita wujudkan impian kita, apalagi Luhut Timur juga memiliki pemimpin yang baru, ya. Mudah-mudahan ini bisa kita sinergikan, pemimpin yang baru di Luhut Timur, di Wahda juga yang baru, insya Allah. Mudah-mudahan dengan yang baru ini menjadi semangat baru untuk kita mengembangkan dakwah kita di Luhut Timur ini. Menarik, Ustaz, menarik sekali. Jadi kan kita tantang itu adalah peluang, Ustaz. Jadi kira-kira untuk kedepannya ini, waktu dekat, visi dan program prioritas yang Ustaz akan laksanakan kira-kira apa? Yang untuk menangkap peluang itu tadi. Iya, tentu Ustaz, yang pertama sebelum menangkap peluang-peluang itu kita akan membenahi dari sisi internal kita dulu. Kita memperbaiki sisi kita untuk bagaimana bisa nanti menangkap peluang-peluang yang ada di luar sana. Kesiapan kita, ya, kesiapan seluruh elemen kelembagaan kita ini kita harus persiapkan lebih dahulu sebelum kita kemudian bereksplorasi keluar untuk menangkap peluang-peluang dakwah itu, Ustaz. Karena kita ini bukan lembaga usaha bisnis, kita ada lembaga dakwah, maka tentu yang kita tangkap adalah peluang-peluang dakwah. Bagaimana dakwah ini bisa tersampaikan ke seluruh masyarakat, Ustaz. Ya, baik dari level atas sampai yang di bawah. Kita tidak memilih siapa yang, misalnya program belajar mengaji ini tidak hanya untuk kalangan orang yang di bawah. Karena ternyata banyak juga orang di atas yang tidak tahu misalnya membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Maka ini merupakan peluang-peluang dakwah, Ustaz. Dan ya tadi tantangan bagaimana caranya masuk ke misalnya orang-orang pejabat misalnya, maka kita harus berkolaborasi dengan pemerintah untuk bisa bagaimana program dakwah ini bisa masuk ke pemerintahan. Dan ini pentingnya kita berkolaborasi. Soliditas di internal, setelah kita solid maka kita insya Allah akan bisa sama-sama berjalan untuk bisa berkolaborasi dengan elemen-elemen yang lain. Ya. Gitu, Ustaz, insya Allah kita perbaiki yang dari dalam dan kita dalam ke depan keluar insya Allah. Saya tadi dengar singgung-singgung terkait masalah pembelajaran Al-Quran, Ustaz. Yang itu program prioritas juga itu di Wahda itu. Iya, Ustaz. Jadi kita sebagaimana kita ketahui bahwa Wahda itu salah satu program unggulannya ya adalah pembelajaran Al-Quran. Ya, karena ini merupakan salah satu inti dari agama kita. Ya. Bagaimana seorang muslim itu harus paham atau bisa membaca Al-Quran. Karena ini merupakan pedoman kita, ya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan melalui nabinya, ya, nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu semua masyarakat harus paham tentang Al-Quran. Maka kita akan memulai program-program dakwah itu melalui pembelajaran Al-Quran ini, Ustaz. Karena disinilah sumber keselamatan bagi kita. Karena disinilah petunjuk agama kita. Ya, Ustaz. Jadi kalau seperti itu orang Wahda yang luar biasa, Ustaz, ya, untuk pembinaan umat terus di Luhut Timur. Selain pembinaan Al-Quran, ada orang lain Wahda Islamnya? Ya. Ada 3 sebenarnya kalau nggak salah ya. Adalah yang pertama adalah
program dakwah itu Ustaz di Wahda Islamiyah. Yang pertama itu Wahda Islam itu dengan dakwahnya, kemudian program pendidikan dan program sosial. Ini 3 pilar ya, 3 pilar pembangunan tiga pilar program Wahda Islamiyah yang selama ini telah berjalan dan ini akan terus kita tingkatkan Ustaz. Alhamdulillah untuk program pembelajaran Al-Quran ini bisa sudah yang 3 pilar tadi itu sedikit dibocorkan apa-apa di bidang program dakwah apa saja. Kalau pendidikan ya aman karena pasti pendidikan sekolah, yang kemudian yang sosial Ustaz. Ya dua saja ini. Ya. Mungkin bisa. Yang pertama Ustaz tentang dakwah ini ya, tentu kita tadi saya sampaikan bahwa kita mulai dari pembelajaran Al-Quran, baik mulai dari anak-anak sampai orang dewasa ya, dengan berbagai metode yang kita lakukan selama ini. Yang terkenalkan ini adalah program pembelajaran di Rosa ya, itu untuk pembelajaran Al-Quran, dan Masya Allah sekali antusias masyarakat, dari bapak-bapak, ibu-ibu, ini Masya Allah sekali dari masyarakat kita. Kemudian untuk pendidikan, alhamdulillah di kita terkhusus di Wahda Islamiyah Luwu Timur ini kita sudah mempunyai kurang lebih 25 unit pendidikan. Alhamdulillah, dan Masya Allah masyarakat bisa menerima dengan antusias, bahkan kita dengar kadang belum dibuka sudah tutup pendaftaran ya, Alhamdulillah Ustaz. Jadi minat masyarakat bagaimana anaknya bisa belajar di unit-unit pendidikan kita ini sangat tinggi alhamdulillah, dan ini insya Allah kita akan terus benahi Ustaz, semakin kita tingkatkan kualitasnya baik dari pengajar maupun nanti siswanya. Kemudian yang ketiga tentang sosial Ustaz, alhamdulillah kita di Wahda Islamiyah ini sejak awal memang sudah dibentuk namanya Wahda Peduli ya, ini salah satu bagian dari keorganisasian kita. Ada satu departemen yang kita sebut departemen sosial. Di situ di dalamnya ada namanya Wahda Peduli. Inilah yang kemudian dari Wahda Peduli ini kita bergerak untuk membantu saudara kita yang membutuhkan, misalnya ada kejadian bencana alam ya, seperti ini kemarin yang di Palu, di Aceh yang lalu itu, kemudian baru-baru di Poso Ustaz, yang kejadian yang baru-baru ini, alhamdulillah tim Wahda Peduli itu jadi garda terdepan ya, membantu saudara kita yang timpa musibah. Kemudian juga ada kita bentuk tim penyelenggaraan jenazah ya, sebagai bentuk sosial kita pada masyarakat, bagaimana memperkenalkan penyelenggaraan jenazah itu sesuai dengan syariah ya, tidak ada lagi klinik-klinik ataupun hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita, bagaimana menyelenggarakan jenazah, baik dari ketika mayit ingin dimandikan, dikafani, sholat, bahkan sampai di liang kuburnya ya. Ada banyak Ustaz insyaallah program sosial. Ada juga Jumat Berkah yang alhamdulillah selama ini sudah berjalan ya, tiap pekan itu ya, tiap pekan tim departemen sosial kita keliling seluruh timur ya. Mungkin mau di-up ini Ustaz di media sosial supaya kelihatan, atau kurang gimana, atau sudah ter-up sekarang ya? Alhamdulillah kalau program ini ya, jangan sampai kebaikan itu tersembunyi Ustaz. Masya Allah ya, insya Allah nanti kita akan terus kembali dari program podcast IR juga ini ya, nanti bisa tim-tim juga ya departemen yang lain bisa juga dihadirkan Ustaz. Untuk ide yang bagus itu ya, untuk mengangkat kalau ingin kita perkenalkan masyarakat bahwa di Wahda Islam itu ada berbagai macam program ya, termasuk tadi program ini program sosial ya, bagi keluarga yang membutuhkan, misalnya ada keluarganya yang meninggal ya, bisa kita bantu selenggarakan baik dari muslimahnya maupun dari ikhwan muslimnya ya. Dan juga ke depan insya Allah kita punya mimpi mempunyai mobil ambulans Ustaz. Insya Allah mudah-mudahan nanti bisa terwujud. Amin. Ya, kita punya mobil ambulans dan bermanfaat untuk masyarakat kalau dia butuh misalnya jasa pengantaran ke rumah sakit misalnya ataupun puskesmas,
dapil kita bisa dimanfaatkan untuk itu, insyaallah Ustaz. Ya Ustaz, untuk mungkin terkait masalah wahda itu pertanyaan sudah cukup. Kita melangkah tadi Ustaz ke yang poin kedua tadi terkait masalah pendidikan yang tadi itu kan ada 3 pilar yang wahda ya. Yang terkait masalah pendidikan. Kalau terkait masalah pendidikan kan tadi Ustaz sudah disinggung-singgung sedikit terkait pendidikan di wahda Islamiyah. Jadi bagaimana pendidikan di wahda Islamiyah Ustaz? Apa sesuai dengan harapan Ustaz atau sesuai dengan sekarang ini kita tingkatkan atau gimana Ustaz? Ya, untuk di bidang pendidikan Ustaz, alhamdulillah masya Allah sekali. Ini satu kenikmatan yang besar ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk wahda Islamiyah, dan juga kami rasa ini untuk di Lu Timur Ustaz, bahwa ada sekolah ya dengan berbasis program pendidikannya tidak hanya bertumpu pada pendidikan duniawinya, tetapi dibarengi dengan pendidikan Islami. Dan kita hadir saat ya wahda Islamiyah hadir menghadirkan pola pendidikan memadukan dua hal ini. Ya, dan alhamdulillah kita lihat antusiasme masyarakat terhadap hadirnya lembaga-lembaga pendidikan kita ini masya Allah sekali Ustaz. Jadi kita sampaikan bahkan belum dibuka pendaftaran malah sudah penuh ya, sudah penuh kelas untuk yang diisi. Dan juga kami sempat bertemu beberapa pejabat ya, anggota-anggota DPR di sini, dan mereka sangat senang anak-anaknya bersekolah di sekolah kita, alhamdulillah. Tentu ini merupakan satu peluang yang baik buat kita, tapi di sisi lain kita perlu meningkatkan kualitas dari pendidikan kita, baik dari pengajarnya maupun nanti anak-anak siswa kita ya, kurang lebih seperti itu Ustaz. Seperti ini. Jadi alhamdulillah untuk pendidikan yang kita mau benahi tinggal peningkatan kualitas pengajar kita ya Ustaz ya. Iya, peningkatan pengajar, kita harap juga nanti fasilitas sekolah. Oh iya, luar biasa. Ya. Dan tentu juga kita berharap nanti tingkat kesejahteraan pengajar semakin baik lagi Ustaz. Bagaimana kita punya moto yang baru ya, kita ada moto yang baru. Moto yang baru ya untuk pengurusan kita ya. Ini baru disampaikan ya Ustaz? Atau ya enggak apa-apa, mungkin kita sampaikan saja. Ada moto baru yang kita mengambil dari inspirasi dari pemerintah kabupaten kita Lu Timur yang baru ini. Lu Timur juara. Lu Timur juara, maju dan sejahtera. Kalau ya. kita Kalau wahda Islamiyah kita menambahkan sedikit wahda Islamiyah, DPD wahda Islamiyah Lu Timur juara berkah. Maju sejahtera yang berberkah. Maju sejahtera. Harus penuh keberkahan. Kemajuan ini, kesejahteraan ini ya penuh dengan keberkahan. Betul. Alhamdulillah. Oh gitu, jadi tidak tinggal ditambahkan saja. Ya, kita kasih nama juara berkah. Juara berkah. Alhamdulillah. Insyaallah. Dan ini bisa terwujud. Menarik. Iya. Jadi seluruh elemen kader, simpatisan, baik guru maupun para pengajar-pengajar pondok kita, kehidupannya semakin bagus, maju, amin. sejahtera. Harapan semua tenaga pendidik. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Karena saya juga termasuk Ustaz, sudah lama sangat bercumbu-cumbu dengan teman-teman pendidik ya, walaupun sebenarnya tidak pernah dia keluhkan langsung sama saya, tapi kita juga merasa kasihan. Sudah berkeluarga, sudah punya anak dengan ya pendapatan segitu per bulan kan. Kalau dipikir-pikir di hidup di Lu Timur ini, bukan saya di Lu Timur, memang sekarang serba mahal. Tapi mungkin satu keberkahan untuk guru-guru kita, keikhlasannya. Ya. Tapi tidak ada yang pernah mengeluh bilang saya tidak punya uang. Iya, insyaallah itu. Tapi ada kabar-kabar baik ini dari ketua DPD baru kita ini, mudah-mudahan ini jadi terwujud Ustaz. Amin. Untuk kesejahteraan guru-guru kita. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Amin insyaallah Ustaz. Kita berpindah ke lain topik Ustaz. Kita wahda sudah, pendidikannya sudah. Saya dengar ini Ustaz,
Dan memang saya sering dengar-dengarnya seperti yang di punya Ustadz itu ya, Masya Allah. terkait masalah sahabat hijrah. Apa itu sahabat hijrah Ustadz? Dan apa perannya Ustadz di situ? Oh iya, Ustaz. Tentang komunitas pemuda sahabat hijrah. Kemudian apa? Ya, komunitas pemuda sahabat hijrah. hijrah. Iya, Ustadz. Awalnya sih Ustaz, kita memiliki kita mau sampaikan ini kerisauan lah ya terhadap bagaimana anak-anak muda kita sekarang ya, baik dari pendidikannya, adabnya, akhlaknya ya. Ini menjadi satu fenomena yang harus menjadi perhatian kita ya, dengan perkembangan saat ini. Hadirnya sahabat hijrah ini kita terinspirasi dari itu, Ustaz. Kita merasa ada yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi anak remaja kita yang mungkin sangat jauh lah dari agama misalnya. Mereka tidak paham agamanya bagaimana, pelaksanaan ibadahnya bagaimana, dan ini menjadi kerisauan. Akhirnya kita coba membentuk satu komunitas pemuda yang ya kalau mereka bisa ngumpul-ngumpul situ, ngopi-ngopi bareng, mereka merasa nyaman. Karena kalau kita mau ajak langsung misalnya datang ke masjid, misalnya saat ikut taklim itu kayaknya berat deh. Kehidupan anak sekarang juga kan dia suka nongkrong-nongkrong dengan komunitas-komunitasnya. Nah, maka itulah yang menginspirasi kita. Akhirnya kita bentuk komunitas ini, sahabat hijrah ini, untuk bisa mewadahi mereka. Diajak nongkrong, diajak ngopi, tapi yang dibahas masalah-masalah agama. Jadi awal terbentuk itu di warung kopi. Di warung kopi. Iya, awalnya itu saat kita bentuk di Sorowako. Jadi awalnya itu sahabat hijrah Sorowako. Terbentuknya itu inspirasinya itu pun juga di warung kopi. Saya sama dengan sama Pak Jihadin Peruge, dulu Pak Desa Sorowako. Pak Jihadin yang sekarang menjabat wakil ketua DPRD Luhut Timur. Alhamdulillah. Iya. Kami berdua jadi intinya Ustadz, saya ini minta maaf ini. Jadi perannya Ustadz ini memang Ustadz dengan dua orang, dengan tadi Pak Jihad ini yang inisiasi nih. Ya, ketika beliau itu menjabat jadi kepala desa, beliau punya berpikir bagaimana peran pemuda anak Sorowako ini, kita mau apakan mereka ini, bagaimana kondisinya ya. Karena kita khawatir dengan kondisi anak-anak muda sekarang kita yang banyak terlibat dengan narkoba misalnya, ya, dengan game-game online yang tidak bermanfaat untuk mereka. Maka kami berdua berpikir sambil ngobrol di warung kopi, akhirnya oke, Pak D, kami dulu Pak Desa kan, dulu namanya Pak Desa, Pak D, kita Pak D, nanti kita bentuk satu komunitas, kita kasih nama sahabat hijrah. Kami bernama sahabat hijrah Sorowako, dan kita buatlah event, kegiatan-kegiatan ngaji on the street ya, ngawas ngaji on the street, gaji kita belajar agama di jalan, di Taman Ini Aku ya. Di situ dulu kan ramai sebelum Covid, Ustaz. Di situ kan ramai sekali. Oh, jadi terbentuknya sebelum Covid, sahabat? Sebelum Covid, Ustaz. Tahun berapa itu pasnya? 2019 yang udah salah ya, 2000. Saya lupa sendiri. Pas Covid 2020 ya? Iya. Di awal-awal, Ustaz. Awal situ ya. Di awal 2019 kita mulai membentuk komunitas ini. Ya. Dan alhamdulillah respon masyarakat maupun anak-anak muda juga banyak yang kemudian ikut dalam program-program dakwah kita ya, ikut ngaji di street. Apa tadi program-program dari komunitas sahabat hijrah? Kita ada program namanya sekarang, Ustaz, ngaji ki. Ya, kita pakai bahasa kita ya, ngaji ki. Ya, ngaji ki ini kita program memang teman-teman yang mau bayar mengaji ya, sepekan sekali. Sekarang kita yang lalu kita lakukan di pelataran Masjid Raya Al Ikhwan, Ustaz. Di pelataran.
yang ngaji Ki. Kemudian juga ada program kedua itu hijrah asik. Hijrah asik. Jadi di situ Apa kegiatannya dalam? kegiatannya itu semacam ceramah Ustaz. Oh, ceramah. Ya singkat-singkat saja. Ceramah Jadi, tapi tidak seperti ya, biasanya di masjid. ya betul. Ini Di tempatnya santai. Santai di tempatnya di warung Di warung kopi, kopi. ada atau di rumah-rumah teman-teman. Nah, kita mengundang remaja-remaja di situ untuk hadir sambil makan-makan sambil ngobrol dengan ustadznya. Ini dua program kita yang sudah berjalan, dan ada beberapa program-program lain Ustaz. Dan sahabat hijrah pun alhamdulillah semakin berkembang Ustaz. Tapi saya penasaran Ustaz. Iya. Ya. Itu kan kita kegiatan keagamannya di warung-warung kopi ini. Itu tidak ada perasaan-perasaan lain itu Ustaz, atau bagaimana tanggapan masuk ngapain di sini? Kita biasanya orang di warung kopi itu ngobrol apa? Gimana tanggapan pemilik warung itu? Iya. Memang stigma mungkin ya, stigma orang tentang nongkrong di warung kopi, misalnya tempatnya orang merokok, orang dan seterusnya. Ya di sini tantangannya Ustaz. Tantangan dakwah. Ada peluang lagi gitu. Ya, ternyata di situ ada peluang Ustaz, memang. Ada Yeah. peluang. Jadi teman-teman yang suka ngopi dan dia punya kapasitas untuk berdakwah, diajak ke situ masuk Ustaz. Ya, memang kalau orangnya tidak suka ngopi misalnya, dan kadang kita harus memasuki bukan area zona nyaman kita yang harus sama dengan orang yang suka misalnya merokok. Inilah tantangan dakwahnya di situ, ujiannya lah kurang lebih. Kadang pulang rokok baju tapi situlah Ustaz tantangannya, dan sini peluang kita untuk bisa mendekati mereka. Luar biasa ya. Tapi sekarang sudah banyak komunitas teman-teman anak-anak muda yang bergabung di komunitas sahabat hijrah. Ya alhamdulillah Ustaz. Kita sudah ada 3 cabang Ustaz. Kita sudah buka di Sorako, sahabat hijrah Sorako, kemudian sahabat hijrah Towuti, kemudian juga ada sahabat hijrah Malili. Oh, ada sahabat hijrah Malili. Ya makanya kita buat jadi satu wadah lebih besar, sahabat hijrah Luwu Timur. Oh, ada sahabat hijrah Luwu Timur. Ya, mewadahi 3 sahabat hijrah ini. Komunitas, maksudnya ini induknya mungkin ya? Gimana bahasanya Kak? Kurang lebih lah kita satukan 3 komunitas sahabat hijrah ini. Jadi sahabat hijrah Luwu Timur. Ya, ini untuk event-event besar kadang Ustaz. Seperti kemarin kita punya program Hapus Tato Ustaz. Alhamdulillah ini Masya Allah sekali banyak orang yang bisa terbantukan. Ya, kemudian tebar Quran Ustaz. Alhamdulillah kita sudah pernah tebar Quran 1000 Al-Quran Ustaz di Luwu Timur. Luar biasa. Sampai di gunung Ustaz kita antar. Part 2-nya itu kita kirim kemarin ke Toraja Ustaz. Toraja. Ya, itu yang part 2-nya. Kemudian juga yang terakhir ini kita punya program, bukan terakhir Ustaz, program masjid ini, pembangunan musola Al-Hijrah. Yang mana itu? Di Pancuran Ustaz. Oh iya, Pancuran Ya. Karebe. Pancuran Karebe. Iya, biasa pernah singgah waktu saya ke Sorako, saya singgah sholat. Iya. Alhamdulillah Ustaz, kalau kami ngobrol-ngobrol ternyata dengan itu sahabat hijrah ya yang ya alhamdulillah Ustaz. Kita ngobrol, mereka senang ternyata orang di situ ada tempatnya sholat, anak bisa mengaji, dan juga para orang yang safar singgah situ. Bisa situ singgah mandi mungkin kemudian sholat ataupun istirahat sejenak. Alhamdulillah Ustaz, ini satu keberkahan lah kita. Jadi jadi Ustadz ini kan mungkin kayak organisasi komunitas, ada ketua, ada apa, ada Ustadz apa? Kami pembinanya Ustaz. Oh, pembinanya. Berarti bukan pendiri. Pembina dan pendiri. Ketuanya siapa sekarang sama Hijrah Sorako? Kalau sampai Sorako namanya Arif. Ya, sama dengan nama saya. Arif. Oh, Arif. Ternyata namanya sama. Saya kira kita ketuanya, ternyata kita pendiri dengan Pak. Jadi Pak pembina. Beliau sebagai penasihat lah, kurang lebih seperti itu. Jadi bagaimana sekarang, masih aktif atau kan beliau kita tahu dia sibuk sekarang di pemerintahan? Ya, masih komunikasi Ustaz. Alhamdulillah, luar biasa beliau itu amal jariahnya. Ya Ustaz, Masya Allah. Kalau di Malili Ustaz, siapa ketuanya? Kalau di Malili ini saya mau panggil juga datang sini nanti. Bisa Ustaz. Ini cuma kemarin sempat vakum ya. Ini karena pembinanya Ustaz
Firman Oh, Firman. diutus jadi dai ya di Pontianak. Nah, Jauh hijrahnya. jauh. Karena salah ya Fitrah ya kalau tidak salah sekarang. Oh, Fitra yang ketua Iya, ketuanya sekarang. ketuanya di sini. Alhamdulillah Ustaz. Bisa mungkin nanti kapan-kapan bisa diajak diskusi dengan anak muda. Anak muda ya. Menarik memang kalau anak muda dia. Iya. Ya, cocok sekali kalau kita ini soalnya muka-muka serius saya. Ustaz, mungkin terakhir kira-kira apa harapannya Ustaz untuk Wahda ke depan dan sekaligus sahabat hijrah, jadi dua harapan Ustaz untuk Wahda dan harapan untuk komunitas sahabat hijrah. Ya, kita untuk Wahda Ustaz ya, Wahda Islamiyah Luwu Timur ini seperti kita sampaikan bahwa tagline kita, moto kita yang baru ini ya, juara berkah. Iya, kita berharap ini seluruh elemen ya dalam kelembagaan Wahda Islamiyah itu ya, kehidupannya semakin maju, ya, kehidupan sejahtera, kemudian juga berberkah. Tidak hanya untuk urusan dunianya, tapi juga dia semakin maju juga ibadahnya. Ya, semakin banyak amalan-amalan ibadahnya, Ustaz. Dan tentu kalau ini bisa terwujud, Ustaz, dengan amalan ibadah yang semakin tinggi, semakin banyak amalan yang bisa dilakukan, amalan kebaikan, kesolehan, kita harap ini kehidupan kita semuanya semakin berberkah. Tentu juga ini kita harapkan nanti menular kepada seluruh masyarakat di Luwu Timur, Ustaz. Iya. Dan memang ini perlu effort yang besar untuk itu, ya. Soliditas, kolaborasi, kerjasama dari seluruh komponen kelembagaan ini harus padu, Ustaz. Harus disatukan visi misinya. Iya. Baik dari kelembagaan struktural di DPD, kemudian di yayasan pendidikan kita, kemudian di sosial kita ada WIS. Nah, tadi kita sempat sampaikan ya, WIS itu Wahda Inspirasi Zakat Luwu Timur. Ya, ini kita berharap nanti semuanya dipadu, Ustaz. Baik dari pendanaan, misalnya program-program, kemudian perencanaan program keumatan. Nah, tentu akan kita solidkan dan kita kolaborasikan bersama untuk menuju juara berkah ini. Dan kalau untuk kepemudaan ya kita insya Allah melalui sahabat hijrah insya Allah kita akan kembali lebih hidupkan lagi, Ustaz. Ya, tantangan pemuda ini berat, Ustaz. Ya, berat. Maka perlu inovasi lagi untuk dakwah kepada para pemuda, ya, para pemuda ini, Ustaz. Dan mudah-mudahan dengan dakwah sahabat hijrah ini semakin banyak pemuda-pemuda kita tersadarkan. Artinya dia kembali tidak hanya berpikir dunianya saja, tetapi dia kemudian berpikir bagaimana akhiratnya ke depan. Dia mulai memikirkan itu. Ya, karena biasanya tua pikir, Ustaz, berpikir akhirat. Iya. Tua berpikir itu akhirat. Masa muda mereka lupa. Kalau gitu ya. Seperti itu. Ya, kebanyakan menghabiskan waktu untuk hanya bersenang-senang. Kita mau mereka semakin maju juga kehidupan mudanya ini termanfaatkan, ya. Energi mereka yang begitu besar, ya, tenaga mereka yang besar, visi pikiran mereka ini punya potensi besar untuk bisa bergerak, Ustaz. Maka ini harus mereka manfaatkan, ya, manfaatkan untuk kehidupan dunianya dan kehidupan akhirat. Karena kalau sudah tua, Ustaz, sakit-sakitan, susah nih sholat, susah buku, suka sujud, ya susah itu. Ya, kalau di muda dia kuat untuk itu, masya Allah kehidupan nanti tuanya ya, insya Allah lebih baik. Itu harapan kita, Ustaz, insya Allah. Mudah-mudahan bisa terwujud. Terakhir, Ustaz. Amin, Ustaz. Terakhir ini, sebelum kita tutup, kira-kira, Ustaz, gimana caranya sebab ada masyarakat, ada teman-teman pemuda mau bergabung atau berkontribusi di Wahda, gimana caranya? Dan gimana juga yang kedua, gimana caranya bergabung di sahabat hijrah, anak-anak muda kita di luar sana? Alhamdulillah, Ustaz, kita di Wahda Islamiyah ini sekarang sudah ada di 8 kecamatan, Ustaz.
Mm-mm. dari 11 kecamatan yang ada di Luwu Timur. Nah, kita punya target di pengurusan ini seluruh Luwu Timur sudah ada Wahda Islamiyahnya, Mm-mm. ya, pengurusnya di tiap kecamatan. Nah, bagi teman-teman, bagi masyarakat yang ingin ikut belajar, ikut program dalam Wahda Islamiyah, nanti bisa di tiap kecamatan atau mencari Wahda Islamiyah, Ustaz. Sangat mudah, gampang kok dapat Mm-mm. teman-teman di Wahda Islamiyah itu. Ke masjid tinggal bertanya, insya Allah bisa ketemu dengan ikhwah-ikhwah kita Ikut. maupun akhwat-akhwat, ya, insya Allah. Ataupun bisa juga datang ke sekolah-sekolah kita bertanya iya. di situ, Betul. ya. Beberapa juga tempat kita sudah bisa di sekretariat, ya, atau paling mudah lah ke masjid dan di Di sekolah. sekolah itu dua Sekolah tempat itu yang paling bertanya. mudah. Nah, bagi orang tua yang punya anak-anak sekolah di sekolah kita, ini sangat berkesempatan sekali untuk bisa belajar bersama Wahda Islamiyah, Ustaz. Anak-anak muda pun demikian, bisa juga seperti itu. Nanti bisa ketemu dengan tiga komunitas ini yang ada sekarang, ya, di Sorako, di Tawuti dan di Malili. Ya, bisa juga ikut di akun mereka, akun sahabat hijrah. Sahabat Hijrah, yang namanya Sahabat Hijrah Sorako, ya, Sahabat Hijrah Malili, Sahabat Hijrah Tawuti. Tinggal lihat akun mereka, mungkin bisa langsung komunikasi melalui medsos mereka, insya Allah. Iya betul. Ustaz, Masya Allah, tidak terasa ini waktu kita. Menarik sekali pembicaraan kita hari ini terkait masalah Wahda. Perasaan beliau mulai terpilih jadi ketua DPD dan program prioritas yang akan Ilan sampaikan, kemudian terkait masalah pendidikan, terkait masalah sahabat hijrah, sudah tuntas semua, sudah dijawab semua oleh Ustadz kita, Ustadz Arga yang sangat luar biasa ini. Ya. Mudah-mudahan di lain waktu kita masih bisa melanjutkan seperti ini lagi. Jadi cukup sekian untuk hari ini karena waktu yang membatasi kita. Dan saya sangat bersyukur kedatangan beliau, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau tadi dapat kita ambil faedahnya walaupun sedikit dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian waktu kita hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.